Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Real Madrid mundur dari perburuan Erling Haaland. Dan juga ada kabar dari Zinedine Zidane yang menolak melatih MU karena sang istri. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Real Madrid memutuskan mundur dari perburuan Erling Haaland karena gajinya yang terlalu besar. Sementara rival mereka yaitu Barcelona ingin memulangkan Lionel Messi dan Andres Iniesta. Real Madrid dikabarkan menyerah untuk mendatangkan bomber Borussia Dortmund, Erling Haaland. Hal ini disampaikan oleh jurnalis asal Spanyol yakni Josep Pedrerol. Pedrerol mengatakan kalau El Real memutuskan untuk mundur dari perburuan Haaland. Alasannya karena Haaland punya gaji yang terlalu tinggi. Pedrerol juga mengklaim kalau bomber asal Norwegia ini bakal hijrah ke Premier League. Dan Manchester United menjadi klub terdepan dalam perburuan Haaland. Setelah memulangkan Dani Alves, Presiden Barcelona Joan Laporta disebut punya rencana lagi. Kabarnya Laporta ingin memulangkan dua pemain lainnya yakni Lionel Messi dan Andres Iniesta. Laporta mengatakan kalau dua pemain tersebut nggak menutup kemungkinan bakal kembali merapat ke Camp Nou. Hal ini Laporta sampaikan saat acara perkenalan Dani Alves. Walaupun Messi dan Iniesta saat ini masih terikat kontrak, Laporta menyebut nggak ada yang tahu dengan masa depan. Kabar buruk datang menghampiri Atletico Madrid. Pasalnya, bek kanan andalan mereka yakni Kieran Trippier diperkirakan bakal menepi dalam jangka waktu yang lama. Bersumber dari Marca, bek asal Inggris ini dikabarkan mengalami cedera terkilir. Cedera itu didapat saat Atletico Madrid ditahan imbang oleh Valencia beberapa hari yang lalu. Akibatnya Trippier diperkirakan bakal absen sampai awal tahun mendatang. Padahal dalam beberapa pekan ke depan, Los Rojiblancos bakal melakoni sejumlah laga berat. Berita selanjutnya, Martin Odegaard yang bergabung dengan Arsenal dianggap salah memilih klub dan harusnya bergabung dengan Ajax Amsterdam. Nah, masih di Arsenal ada juga Aaron Ramsey yang berpeluang untuk pulang ke Emirates. Pelatih timnas Belanda Louis van Gaal memuji Martin Odegaard sebelum duel kontra Norwegia kemarin. Van Gaal menyoroti keputusan Odegaard yang bergabung dengan Arsenal. Pelatih asal Belanda ini menilai kalau Odegaard salah memilih klub. Van Gaal bilang seharusnya mantan gelandang Real Madrid ini bergabung ke Ajax Amsterdam. Odegaard sendiri banyak mendapatkan pujian dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai kalau Odegaard merupakan gelandang kreatif yang punya teknik umpan mengesankan. Gelandang Juventus Aaron Ramsey kerap diberitakan bakal cabut dari kota Turin. Alasannya karena Ramsey sudah merasa nggak betah di skuad Bianconeri. Gelandang asal Wales ini berpotensi untuk kembali memperkuat klub lamanya yakni Arsenal. Kabar tersebut rupanya membuat Theo Walcott merasa senang. Walcott menilai kalau Ramsey bakal bahagia seandainya kembali memperkuat Arsenal. Walcott sendiri pernah bermain satu tim bareng Ramsey di skuad The Gunners. Manchester United melakukan belanja pemain pada musim panas kemarin secara besar-besaran. Setan Merah sendiri mendatangkan 3 pemain bintang sekaligus. Kedatangan 3 pemain tersebut membuat beban gaji Setan Merah meningkat. Bersumber dari media Mirror, beban gaji mereka saat ini naik sekitar 1,3 juta pound sterling per pekannya. Walaupun begitu, kedatangan ketiganya belum mampu membuat Setan Merah tampil konsisten. Dan kini Setan Merah harus tertahan di posisi 6 klasemen dengan mengkoleksi 17 poin. Manchester United siap melepas Diogo Dalot ke klub ibu kota Italia yakni AS Roma. Nah, di sepak bola Inggris lainnya ada juga Thomas Tuchel yang mendatangkan Saul Niguez karena hanya membantu sang agen. Manchester United disebut siap melepas bek kanan mereka yakni Diogo Dalot. Bek asal Portugal ini dikabarkan tengah menjadi incaran klub ibu kota Italia yakni AS Roma. Jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio mengklaim kalau Setan Merah bakal membuka negosiasi dengan Roma untuk melepas Dalot. Kabarnya AS Roma bersedia menawar Dalot seharga 15 juta euro. Sebagai pengganti Dalot, Setan Merah mengincar bek andalan Atletico Madrid yakni Kieran Trippier. Tetapi walaupun begitu, Dalot menegaskan kalau dirinya ingin bertahan di Old Trafford. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel membeberkan fakta mengejutkan.
Pelatih asal Jerman ini mengaku kalau dirinya nggak ingin mendatangkan Saul Niguez ke Stamford Bridge. Menurut beberapa kabar, Tuchel merekrut Saul cuma untuk membantu seorang agen pemain. The Blues sendiri berencana untuk memulangkan Saul Niguez ke Atletico Madrid. Di awal musim ini banyak yang menilai kalau penampilan Saul cukup mengecewakan. Bek asal Spanyol ini bahkan baru mencatatkan 2 laga Premier League. Mantan pencari bakat Liverpool Jonathan Woodgate memberikan pendapatnya terkait Jadon Sancho. Woodgate bilang seharusnya Sancho bergabung dengan skuad The Reds terlebih dahulu. Woodgate juga menilai kalau Sancho bakal tampil beda di bawah kepelatihan Jurgen Klopp. Sancho sendiri belum memberikan kontribusi besar di skuad Setan Merah. Bahkan sampai saat ini Sancho belum menyumbangkan satupun gol untuk Setan Merah. Padahal Sancho tampil gacor di klub sebelumnya yakni Borussia Dortmund. Next, 2 pemain IFL Liga 1 didepak karena kasus pengaturan skor. Nah, masih di sepak bola Indonesia, ada juga 2 bintang jelik yang pengen membela timnas Indonesia. Penggemar sepak bola tanah air kembali dihebohkan dengan kasus pengaturan skor. Kali ini datang dari dunia sepak bola virtual yakni IFL Liga 1. Kabarnya 2 pemain IFL dari Madura United, Adiat Makwa, dan pemain IFL Persik Kediri Eki Rahmadan Diharja terlibat dalam kasus tersebut. CEO IFL Putra Sutopo pun membenarkan kasus tersebut. Akibatnya keduanya mendapatkan sanksi diskualifikasi karena dianggap melanggar kode etik. 2 bintang jelik Riki Matsuda dan Riku Matsuda dikabarkan ingin membela timnas Indonesia. Hal itu mereka sampaikan dalam sesi wawancara di YouTube channel Jelik. Gak cuma itu, keduanya juga disebut tertarik untuk menjajal kompetisi Liga 1. Sebelumnya kedua pemain tersebut sempat menggemparkan publik sepak bola tanah air karena Riki Matsuda sempat memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Paul Pogba berencana untuk terbang ke Dubai Uni Emirat Arab. Kabarnya Pogba bakal ke Dubai untuk memulihkan cedera paha yang sedang dia alami. Akibat cedera tersebut, Pogba diperkirakan bakal absen membela Setan Merah selama beberapa pertandingan. Absennya Pogba tersebut tentu menjadi kerugian bagi Setan Merah. Pasalnya dalam beberapa pekan ke depan, skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer ini bakal melakoni laga yang berat. PSSI menaikkan gaji wasit agar mereka nggak gampang menerima suap. Nah, ngomong-ngomong soal gaji, ada juga Antonio Rudiger yang nggak puas dengan tawaran Chelsea dan meminta gaji yang lebih tinggi. Federasi Sepak Bola Indonesia atau yang biasa kita sebut PSSI menaikkan gaji wasit di Liga 1. Kabarnya PSSI bakal menaikkan dari yang sebelumnya 6,5 juta menjadi 10 juta rupiah. Selain itu, PSSI juga bakal menaikkan gaji asisten wasit. Menurut keterangan PSSI, nominal tersebut merupakan gaji tertinggi wasit dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dengan gaji tinggi tersebut, PSSI berharap para wasit nggak mudah menerima suap dan mampu menjaga integritas serta kejujuran. Antonio Rudiger dikabarkan nggak puas dengan kontrak baru yang diajukan Chelsea. Rudiger yang nggak puas menuntut The Blues untuk menaikkan gajinya. Bek berusia 28 tahun ini kabarnya cuma mendapatkan gaji 6,5 juta euro per tahun. The Blues sendiri ingin menaikkan gaji Rudiger sebesar 8,5 juta euro saja. Akan tetapi Rudiger menolak dan meminta gajinya dinaikkan menjadi 12 juta euro per tahunnya. Barcelona resmi memulangkan mantan bek tengah asal Brazil mereka yakni Dani Alves. Alves yang baru bergabung langsung menebar janji kepada semua orang. Alves bilang siap menyelamatkan Barcelona dari keterpurukan. Selain itu, Alves juga menyoroti kepergian Lionel Messi. Menurutnya, Blaugrana meninggalkan lubang besar akibat kepergian La Pulga. Oleh sebab itu, Alves bilang kalau dirinya ingin membantu Barcelona untuk memulangkan mega bintang asal Argentina tersebut. Next, Mario Balotelli yang sudah absen selama 3 tahun kini ingin kembali memperkuat timnas Italia. Nah, Zidane yang juga absen melatih cukup lama justru menolak MU karena sang istri. Mario Balotelli dikabarkan punya keinginan untuk kembali membela timnas Italia.
Balotelli sendiri sudah absen dari skuad Gli Azzurri selama 3 tahun. Pria yang akrab disapa Super Mario ini terakhir kali tampil di timnas Italia pada tahun 2018 yang lalu. Saat itu Balotelli turun pada laga kontra Polandia di ajang UEFA Nation League. Setelah laga tersebut, Super Mario mengalami penurunan performa dan gak pernah dipanggil lagi. Akan tetapi, Balotelli sudah tampil apik di klubnya saat ini, yakni Adana Demirspor. Nama Zinedine Zidane kerap dikaitkan bakal menjadi pelatih Manchester United. Mantan pelatih Real Madrid ini disebut menjadi kandidat kuat pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Akan tetapi niat setan merah untuk memboyong Zidane ke Old Trafford menemui titik putih. Pasalnya istri Zidane, Veronica, enggan untuk tinggal di kota Manchester. Veronica menyuruh Zidane untuk beristirahat terlebih dahulu. Selain itu, Veronica juga meminta Zidane untuk mencari klub lain selain Manchester United. Rangers FC resmi menunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai pelatih anyar mereka. Bronckhorst menggantikan posisi Steven Gerrard yang sebelumnya hengkang. Rangers disebut bakal mengikat Bronckhorst dengan kontrak selama 2 musim ke depan. Bronckhorst sendiri merupakan sosok yang gak asing bagi Rangers. Pasalnya pelatih berusia 46 tahun ini pernah bermain di Rangers selama 3 tahun. Bronckhorst diharapkan bisa meneruskan jejak Gerrard yang sebelumnya sukses membawa Rangers juara. Setelah menolak perpanjangan kontrak, Jesse Lingard akan dipinjamkan Manchester United di bulan Januari nanti. Nah, sementara AHPS Pati FC dipastikan gagal promosi ke Liga 1. Tapi guys, sebelum videonya dilanjutin, aku punya voucher gratis ongkir dari Shopee. Buat kamu yang mau, bisa klik link yang ada di kolom komentar di bawah. Lanjut! Manchester United dikabarkan ingin memperpanjang kontrak Jesse Lingard. Akan tetapi gelandang asal Inggris ini justru enggan menaikkan kontrak barunya di skuad Setan Merah. Oleh sebab itu, bulan Januari nanti Setan Merah bakal meminjamkan Lingard ke klub lain. Selanjutnya, The Red Devil bakal melepas Lingard secara gratis. Di musim ini Lingard jarang mendapatkan menit bermain, bahkan gelandang berusia 28 tahun ini baru memainkan 8 laga di berbagai kompetisi. Chelsea dikabarkan bakal menaikkan harga tiket mereka di musim depan. Kabarnya harga tiket tersebut naik drastis bahkan mencapai 3 kali lipat. Di musim ini saja klub asuhan Thomas Tuchel ini sudah membandrol harga tiket yang cukup tinggi. Mereka menjual tiket seharga 1.250 pound sterling atau sekitar 24 juta rupiah per musim. Kabarnya di musim depan The Blues bakal menaikkan harga tiket tersebut menjadi 3.900 pound sterling atau sekitar 75 juta rupiah. PSSI menolak banding yang diajukan oleh AHPS Pati FC. Sebelumnya klub milik Atta Halilintar ini mendapat hukuman setelah memainkan pemain ilegal. Saat itu AHPS Pati memainkan Igede Sukadana pada laga kontra Persis Solo. Padahal Gede Sukadana dijatuhi hukuman larangan bermain sebanyak 2 pertandingan. Akibat banding yang ditolak tersebut, AHPS Pati FC dipastikan gagal lolos ke babak 8 besar dan gagal promosi ke Liga 1. Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Bali bekerja sama untuk menggelar turnamen internasional Youth Championship. Turnamen tersebut kabarnya bakal diadakan di acara pembukaan Stadion JIS. Kabarnya turnamen tersebut bakal mengundang 3 klub raksasa La Liga sekaligus. 3 klub tersebut adalah Real Madrid, Barcelona, serta Atletico Madrid. Kabarnya ketiga klub raksasa tersebut bakal menurunkan pemain U18 saja. Nantinya mereka bakal bertanding menghadapi Indonesia All-Star U20. Ini kita masuk ke sesi bacain komen. Ini dari Yogi Ardiansyah. Tetehnya pecinta Ole nih. Iya guys, dan aku juga pendukung Ole Stay. Semoga Ole tetap di MU ya. Next dari Drum Skill. Keren banget jersinya. Iya dong, aku belinya di Shopee pakai voucher gratis ongkir. Buat kamu yang mau juga bisa klik yang ada di kolom komentar. Nah, kalau komentarnya mau dibacain juga, komen aja di bawah. Sampai jumpa.